Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Rizal John di Alvinis Talk Kedai Pena, yang kita akan berbicara tentang isu apa aja nih yang sekarang lagi hit gitu ya. Bersama saya sudah hadir Dr. Lucky Cahyono. Beliau Ketua IMTID, terus beliau juga konsultan UNICEF. Banyak banget teman-teman ininya. Wah, agak nervous juga nih ini kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Lucky. Dr. Lucky, sekarang apa nih kesibukannya Dr. Lucky nih? Assalamualaikum. Salam sehat. Yes, mantap. Sehat selalu. Sehat selalu, kita harus semangat sehat. Iya. Ya. Senior goeser juga nih ternyata ya. Ntar kita bahas tentang goesernya juga nih. Jadi pertama memang setelah saya pensiun ya dari Kementerian Kesehatan, terutama terakhir saya kantor kesehatan pelabuhan di Surabaya. Sebelumnya di Makassar dan Pasar. Oke. Surabaya. Kantor kesehatan pelabuhan yang terakhir ngurusin, di Surabaya berarti. Ya, karantina yang ngurusin Karantina. COVID, terutama di pintu masuk negara yang mengkarantina dan sebagainya ya. Terakhir tuh itu ya megang Ya. itu. Ya? Oke. Memang kalau kebencanaan dari berapa ya 2000-an itu saya sudah masuk ke komunitas bencana, dan di Kemkes juga saya di pusat krisis sampai ke membawa bantuan ke Palestina sampai ya sekarang, karena memang awalnya saya sejak muda itu pencinta alam ya. Iya. Sehingga memang Sama dong sama saya nih. Oh iya, harus memberikan yang terbaik untuk alam dan Iya, benar. manusia. Itu. Sehingga Mantap. berlanjut setelah pensiun saya fokus ke mitigasi dan penanggulangan bencana komunitas, dan kebetulan di ID itu ada MTID. Tidak hanya dokter itu, jadi mengajak masyarakat untuk bergabung. Jadi ya. bukan hanya dokter ya. Ya, Jadi justru para relawan segala relawan macam. semua, pencinta alam, pramuka bisa gabung ya. Dan terutama pelatihan-pelatihan untuk istilahnya kerennya itu DRR ya, disaster risk reduction. Jadi bagaimana kita memberikan kesiapan terutama kepada masyarakat, peningkatan kapasitas ya. Itu yang memang saya geluti terus. Dan kedua, melanjutkan karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu kan untungnya undang-undang itu setelah ada legalitasnya, terbit undang-undang baru dulu sampai baru tahun 62 itu undang-undang wabah. Setelah ada undang-undang baru namanya karantina kesehatan 2018, pandemi muncul ya. Tapi kan sudah ada aturannya ya, itu memudahkan ya, memudahkan. Melanjutkan itu, saya sebetulnya di komunitas namanya Perhimpunan Karantina Indonesia. Oke. Karantina itu juga masih aktif. di bawah Dinas Kesehatan berarti. Bukan, ini LSM lah ya. LSM. Jadi teman-teman dari seluruh, baik itu praktisi, teman-teman kantor kesehatan pelabuhan, teman-teman dari perguruan tinggi, masyarakat yang memperhati ke karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu kan luas juga ya, luas. Jadi bagaimana karantina itu bagaimana to detect, to prevent, respond, terutama pada penyakit yang akan menyebabkan PIC namanya, Public Health International Emergency Concern, jadi KKB, kedaruratan kesehatan masyarakat yang merasakan dunia. Itu tujuan utamanya di situ. Itu yang kegiatan saya tadi disinggung goes itu terus kita sampai ketemu. Makanya ntar kita cerita itu ya. Kan? Iya, ntar kita cerita itu. Kaitan dengan ini, Dok. Manggilnya Dok apa Om nih? Biasanya kalau di goes ya. Biar agak akrab kita Om aja, Om Lucky. Jadi Om Lucky, saat ini kan mengenai pandemi COVID-19 ini sudah diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa kita sudah lepas masker nih. Kalau menurut Om Dokter gimana? Om Dokter, Om Lucky. Jadi apa seluruh regulasi atau kebijakan itu tentu berdasarkan evidence base ya, setelah ada assessment, evaluasi ya kan. Nah, tentu tim-tim ahli dari Kementerian Kesehatan, Satgas itu memberikan masukan, dan Bapak Presiden memberikan untuk bisa membuka masker di luar. Nah, untuk di ruangan terutama yang masih banyak orang, masih dianjurkan untuk tetap memakai. Tapi evidence base kita lihat data ya, data sekarang by data itu
menurun terus lah sampai sekarang kan 90 DKI. Berarti emang menurun ya? Ya, DKI sebagai ukuran ya, nggak sampai 100. Banten pun baru saya lihat tadi 27, itu pun yang berdekatan dengan Jakarta. Kalau sudah Pandeglang, Lebak nggak ada sudah. Oh, yang kan, udah nggak ada. Jadi memang Serang ke sana tuh aman udah ya. Aman ya. Artinya evidence base memang paralel dengan kebijakan itu. Tapi tetap hati-hati. Terutama menurut saya sih kita kan sudah vaksin semua nih sampai booster sudah. Untuk vaksin kedua pun sudah melebihi 70% ya secara keseluruhan ya. Dan sudah booster sudah mungkin 40 atau 50%. Itu sudah, terutama yang bepergian itu sudah harus booster sekarang peraturannya kan. Kalau tidak syaratnya tuh kalau booster nanti pasti masih antigen. Masyarakat tidak mau tuh, pengennya udah nggak usah antigen, nggak usah PCR, udah booster aja. Ya, simple ya. Simple sudah. Secara komunitas sudah ada kekebalan herd immunity tadi. Ya, moga-moga ini bertahan terus herd immunity-nya. Ya, harapan kita seperti itu. Ya kan, kasus turun, dibuktikan dengan kasus turun, angka kematian, kesakitan turun, nanti endemis. Ya. Nah, mengenai itu dari pandemi ke endemis itu, apakah Indonesia siap ini menghadapi ini? Ya, kita bicara data tadi sudah. Berdasarkan data tadi. Kita memperlihatkan angka rawat inap, misalnya kan di rumah sakit sudah sangat menurun, di rumah sakit atlet juga demikian. Jadi tapi tetap kita siaga, bagaimana kita menyiapkan SDM, logistik terutama, ya kan? Itu sudah siap. Dan untuk teman-teman kesehatan kan sudah pengalaman nih. Jadi sudah ada pengalaman dengan untuk mobilisasi membuka itu tidak mudah loh, membuka rumah sakit darurat ya. Atlet lalu di Surabaya di Indrapura, saya juga terlibat di situ waktu itu untuk membantu teman-teman juga membuka karantina namanya. Jadi kalau karantina itu adalah yang sehat, Pak, ya. Jadi yang terpapar oleh kasus, teman-teman yang terpapar itu di karantina. Kalau yang sakit ke rumah sakit, gitu. Ya. Kalau yang kaitannya dengan yang baru-baru ini nih tentang apa sih itu? Hepatitis akut. Ya. Itu gimana tuh? Ya, tentu sebetulnya kalau hepatitis ini kan sudah ada sebelumnya ya. Bahkan sudah ada vaksinnya. Cuma ini memang baru ya, tipe baru dari virus hepatitis, masih dalam penelitian, tapi yang jelas detect itu prinsipnya dalam untuk ini kan upaya kita itu sebetulnya mencegah terjadinya KLB ya, kejadian luar biasa. KLB. Nah, kalau kejadian luar biasa di mana-mana itu bisa nanti outbreak toh namanya kan, outbreak nggak terkendali menjadi pandemi. Kalau sudah pandemi itu artinya misalnya se-Jawa kena ya itu pandemi. Untuk mencegah itu kita harus perkuat to detect ya, bagaimana mendeteksi, jangan sampai late ya, kasusnya sudah parah baru ketahui ini hepatitis. Nah, bagaimana tuh teman-teman kesehatan untuk memperkuat deteksinya, baik itu secara kapasitas labnya ya, kapasitas SDM-nya, dan ini sudah kita siap, bukan kita maksudnya Kemkes oleh pemerintah sudah ya, udah konsen ke situ ya. Ya, lalu bagaimana untuk prevent masyarakat dilibatkan ya melalui ya, termasuk sekarang ini di media sudah untuk hati-hati, sementara hati-hati dalam untuk jajan di luar, terutama untuk anak-anak, karena ini banyak menyerang anak-anak. Lalu respon tentu kesiapan fasilitas kesehatan rumah sakit ini sudah dilakukan. Laboratorium jangan lupa untuk cepat untuk mendiagnosis bahwa ini adalah hepatitis akut. Jadi itu jangan lupa, memang masyarakat harus dilibatkan ya. Kalau di Indonesia udah ada yang terindikasi tuh? Yang terakhir, tapi saya belum melihat laporan resmi dari ini. Memang gejalanya mirip itu. Gejalanya mirip. Tapi untuk hasil lab virusnya kan itu nanti tentu Satgas atau tim Kemkes surveillance itu namanya tim surveillance epidemiologi akan mengumumkan. Sampai saat ini kan masih terus melakukan upaya-upaya itu. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat dalam menghadapi endemi ini apa aja nih, untuk supaya masyarakat kalau bicara endemi ini penyakit menular ya. Penyakit menular ini saat ini memang perkembangannya
bisa dikatakan cepat juga ya, terutama pengalaman pandemi COVID ya. Kan sebelum nggak ada itu COVID. Memang sebelumnya sudah ada SARS, saya juga ikut-ikut lah ya, bantu untuk terutama di mana kalau penyakit menular kan kita mencegahnya di pintu masuk ya. Pintu masuk itu artinya di bandara, pelabuhan. Masalahnya Indonesia ini pintu masuknya banyak sekali ya. Kita itu punya 350-an pintu masuk ke Indonesia. Ya, enggak, tapi kalau internasional yang besar-besar saja ya, itu hanya ada kira-kira hanya belasan, tapi yang kecil-kecil banyak itu, yang di Batam, di Tanjung Pinang dan sebagainya. Itu kita perkuat untuk deteksinya tadi. Kedua memang pencegahannya ya, salah satunya memang vaksin, tapi vaksin nggak ada. Nggak ada. Maka pencegahannya, intervensinya makan prokes ya, makan lebih hati-hati, lebih sehat, gitu kan, sampai respon di rumah sakit, sampai fasilitas labnya juga. Jadi kalau Indonesia sebetulnya sudah punya pengalaman ya untuk flu burung, SARS sudah pengalaman, dan penyakit yang lain tuh Indonesia sudah pengalaman tuh ya, dari cacar, ya, kita sudah eradikasi kan sudah cacar itu ya, termasuk juga kalau bicara penyakit menular tidak bisa kita lepas dengan penyakit-penyakit yang bisa dijegah dengan imunisasi. Itu nanti bicara lebih banyak ini, karena sukses story. Jadi kesuksesan penanggulangan penyakit menular tidak terlepas dari vaksinasi, dan itu Indonesia sudah sukses mulai tahun awal-awal dulu kan, awal-awal 60-an lah ya, sudah mulai ada vaksin, ada cacar kan, ingat, lalu ada campak ya, polio. Itu udah wajib tuh ya? Iya, sekarang sudah wajib kan, ada program wajib. Sekarang pun ada BIAN namanya, karena gapnya karena pandemi, untuk imunisasi rutinnya ketinggalan, makanya ada BIAN sekarang namanya. Jadi bulan imunisasi anak nasional. Untuk Agustus ini kita mulai. Di bulan Agustus. Tapi luar Jawa sekarang sudah. Mulai ini Agustus ini yang terutama Jawa. Maksudnya ini yang penduduk banyak ini kan Jawa nih. Tolak ukur tuh ya. Tolak ukur deh. Indonesia, Pulau Jawa. Pulau Jawa kan. Tapi memang di luar tetap, cuma memang bagaimana di Jawa pasti fokusnya kan pasti bagaimana Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, DIY dan sebagainya. Itu nanti kita lakukan di bulan Agustus. Untuk luar Jawa sudah dilakukan ya. Jadi ada 2 namanya ya, untuk MR, jadi measles, rubella, dan yang yang kedua adalah untuk kejarnya. Jadi itu ada penta itu ada difteri, ada hepatitis, ada pneumonia ya, dan polio ya. Dari sisi pencapaian itu udah gimana tuh Dok? Udah sesuai dengan harapan atau gimana tuh Dok? Ada beberapa provinsi sudah sampai ke melebihi nasional ya, yang sudah. Tapi kan ini bagaimana pemerataan ya, pemerataan untuk pencapaian namanya uji universal child immunization. Jadi nanti 95% lah kalau bisa kita coverage itu, wah itu sangat bagus ya, itu sukses. Dan sebelumnya sudah capek Pak. Memang ada beberapa daerah kantong-kantongnya, tapi secara nasional kita sudah pernah mencapai itu. Oke. Kalau ngomong sama Om Lucky, gue harus pakai contekan gitu. Oke, yang terakhir untuk sesi ini kita akan tanya tentang ketahanan kesehatan di Indonesia. Ini memang menarik ya, isu global ya. Isu global untuk ketahanan kesehatan suatu negara itu harus ya dilakukan intervensi dan melibatkan seluruh kekuatan negara, menurut saya ya, kekuatan negara. Karena kalau kita kalah di situ, kita pasti akan jadi korban babak belur ya. Jadi istilahnya ketahanan kesehatan. Ya contohnya misalnya ada pandemi, kalau kita tidak siap, ya pasti babak belurnya lebih tinggi ya. Artinya kalau di RR tadi saya singgung, karena pandemi itu termasuk bencana. Kalau tidak siap, tentu impact-nya itu lebih besar ya, impact. Memang suatu negara yang sudah siap pun, kalau kena bencana kan pasti babak belur. Tapi
dari penelitian, dari teorinya kan memang kalau sudah siap itu kepanikan itu bisa dikendalikan. Ya, bisa diredam. Mungkin 1-2 minggu sudah cepat. Kalau enggak, ini berlanjut panjang. Nah, bagaimana kita mengendalikan tuh tadi? Kalau ada bencana apapun, yang penting bisa dikendalikan, mempercepat recovery. Nah, untuk mempercepat itu pasti harus kapasitas ditingkatkan, apakah SDM-nya, apakah alatnya, ya, laboratorium, rumah sakitnya. Nah, itu harus sistemnya, manajemen, sistem komando dan sebagainya. Itu harus disiapkan sejak nyata. Harus ada intervensi, artinya berkorban negara untuk meninvest, ya, bagaimana membangun lab yang canggih, bisa mendeteksi, bahkan bisa nanti akan berkembang menjadi bisa bikin vaksin. Jangan kita beli. Kalau beli kita rugi, gitu. Bagaimana kita buat vaksin? Itu udah dimulai itu. Sebetulnya teman-teman di BUMN itu ada Bio Farma kan? Itu sudah menunjukkan walaupun tidak asli bikin original, tapi kan dia istilahnya penelitiannya sudah dimulai. Dan penelitian dan juga menghasilkan juga walaupun bahan bakunya dari luar. Nah, nanti intinya kan bagaimana semua bahan baku juga dari sini. Jadi bagaimana tadi kan disinggung untuk vaksin kan, itu kan vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, khawatirnya kan ada yang dikuatkan. Dilemahkan sama dikuatkan. Jadi dilemahkan aja bisa gimana dikuatkan gitu kan bisa juga. Biological weapon jadi senjata biologi untuk suatu negara. Itu kita harus deteksi senjata kimia misalnya kan. Nah, itu negara harus memperkuat itu. Saya pikir ini sudah ada unitnya di militer, unit seni Nubika namanya. Nah, tapi itu diperkuat lagi dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada sehingga kita canggih lah di situ gitu ya untuk ketahanan itu. Kalau tidak terjadi sesuatu tidak apa-apa, tapi memang harus invest untuk bagaimana melemahkan senjata itu kan gitu. Harus siap gitu ya. Ya harus siap. Jadi suatu program atau suatu pembangunan itu memang pertama harus ada regulasi atau kebijakan. Nah, itu memang pemerintah harus mendukung itu, baik itu bentuknya undang-undang atau peraturan yang lain. Sehingga dari hulu hilir itu diperkuat, ya. Yang tadi saya sudah singgung bagaimana memperkuat laboratorium, ya. Laboratorium tentu didukung oleh pusat-pusat penelitian di perguruan tinggi misalnya kan. Cuma ada satu pusatnya, laboratorium untuk katakanlah senjata biologi, ya. Termasuk nanti vaksin di situ, ya kan. Nah, ini nggak main-main, ini investnya harus besar. Ini teknologinya tinggi. Nah, itu kan untuk vaksinnya, ya, untuk senjatanya dan sebagainya. Dan penelitian di situ, pusat penelitian. Lalu tenaganya, ya, harus banyak ahli di situ. Selain itu, rumah sakit. Memang harus ada rumah sakit yang menjadi pusat infeksi, ya, pusat infeksi. Rumah sakit pusat infeksi yang sekarang sebenarnya rumah sakit Sultan Soroso, tapi sekarang kan jadi dirubah rumah sakit umum gitu kan. Agak susah. Jadi nggak fokus lagi di tentang infeksinya. Tapi sekarang sudah mulai karena pandemi. Sudah mikir, wah salah dulu kan, kebijakannya salah ini. Harusnya memang harus ada rumah sakit di region, kan Indonesia luas, mungkin di timur dan barat misalnya kan. Nanti mungkin di Makassar. Harus ada pusat, ya kayak jantung, harus ada pusat kan. Ini harus ada pusat juga untuk pelayanannya. Disitulah nanti keluar SOP-nya, ya, dan juga mengantisipasi bagaimana pengobatannya yang canggih di situ, ya. Termasuk tenaga dokternya, nurse, SOP-nya, lalu alat-alatnya di situ. Memang investasi, jadi tidak performnya bukan keuntungan. Misalnya kalau rumah sakit sekarang kan keuntungan. Memang bagus, misalnya semua sudah bagus, tapi kalau masih rugi, ya itu performnya jelek. Tapi kalau ini memang performnya invest besar-besaran, bagaimana dia memperkuat ketahanan kesehatannya dari sisi biological, dari sisi medical untuk penyakit menular. Karena nanti khawatirnya kan memang terjadinya
tadi tuh senjata biologi walaupun masih jadi isu, tapi kan kita harus siap. Ya. Ya. Vaksin halal tadi gimana? Ya, kalau vaksin halal itu tugas sampai sekarang ya, kata memang ada isu untuk di MUI diganti ke badannya lain. Tapi sementara kan MUI itu kan sudah memberikan sertifikasi halal. Tadi ada beberapa. Masih ada beberapa yang tapi saya nggak sebutkan lah. Tapi prinsipnya itu kan sebetulnya katasilator tidak bahan babi masuk di situ ada Pak. Setelah jadi keluar vaksin nggak ada bahan babi sebetulnya. Jadi memang mungkin prosesnya bersinggungan tapi ada unsur gitu ya. Kayak kimia itu ada katalisator namanya untuk mempercepat proses kimia. Produknya nggak ada bahan babinya. Ada itu ahlinya, saya bukan ahlinya. Itu kan saya membaca di baik jurnal maupun yang press release dari tim ahli Kemkes. Tapi berapa sudah. Jadi yang beredar di Indonesia itu sudah ada semua. Sudah sertifikasi. Jangan khawatir. Dokter Luki, ada masukan nggak nih untuk masyarakat untuk kesiapan kita beralih dari pandemi ke endemi ini nih? Apa sih tip-tip gitu untuk masyarakat? Tadi sebenarnya sudah singgung ya beberapa hal yang kalau bicara pembangunan kesehatan tidak bisa hanya pada pemerintah. Kita harus pentahilik kan, semuanya harus lini. Ikut gitu. Ujungnya memang masyarakat. Nanti kalau lini-lini ini tidak bekerja dengan baik, tidak berkolaborasi dengan baik, nanti masyarakat yang juga kena. Jadi bagaimana kita memperkuat informasi edukasi kepada masyarakat. Tentu nanti dari pihak pemerintah maupun swasta sendiri. Karena swasta sendiri kan sudah kuat dari rumah sakit, LSM, dari termasuk UN itu kan termasuk UNICEF sudah membantu. Nah, itu memberikan edukasi. Sosialisasi sampai ke lini terbawah, kader dan tentu komunitas-komunitas. Termasuk goes komunitas goes kan nanti masuk di situ sehingga masyarakat itu aware bahwa kesehatan itu harus bersama-sama kita jaga. Nanti ada yang personal, ada yang masyarakat sendiri lingkungan. Nah, kalau personal misalnya kebersihan, hygiene sanitasi, itu udah kebersihan diri, harus itu kan? Termasuk makanan dijaga, termasuk lifestyle kehidupan sehat, jangan lupa olahraga, misalnya itu, lalu tidur jangan begadang, kan? Asupan dia cerdik lah. Kalau dulu kan cerdik, cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup dan kendalikan stres. Itu sudah cukup. Jadi itu kan sudah menyangkut semua ya. Nah, tentu kalau komunitas tentu faktor kesehatan lingkungan. Jadi kalau komunitas kesehatan lingkungannya ini tidak memenuhi syarat, akan menjadi berpotensi namanya berisiko. Jadi memang kita harus menjaga lingkungan tetap biru biru dan hijau kan. Biru dan hijau itu apa tuh? Hijau kan tanaman Biru langit. Langitnya jangan sampai ada polusi. Birukan langit dan hijaukan bumi. Itu slogan goes itu. Itu kita harus bergerak di situ. Dari kampung sampai ke pemerintah. Kampung-kampung yang memang perlu dilindungi harus kita lindungi alam itu jangan sampai terpapar. Oke, berarti teman-teman yang perlu diingat cerdik tadi kata sama hijaukan bumi dan birukan langit. Slogannya goeser nih. Jadi ternyata Dokter Luki ini senior goeser juga nih, setiap hari goes hop. Teman-teman ya, Dokter Luki ini wah luar biasa deh. Baik, minum dulu dah, slow kita.